Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan ini banyak dipertanyakan ke saya, baik lewat DM di Instagram ataupun lewat kolom komentar, ya. Jadi pertanyaan ini banyak ditanyakan ke saya, yaitu jodoh itu ditunggu atau dikejar. Sebab banyak orang yang dia rasa dia berumur, kok belum ada pasangannya. Kok dia rasa pekerjaannya bagus, terus dia juga mungkin rasa dia ganteng atau cantik, tapi kok belum ada pasangan. Nah, jadi muncul pertanyaan, apakah jodoh itu ditunggu, dikejar, atau bagaimana? Nah, saya berharap ini membantu teman-teman muda yang mungkin lagi single, lagi jomblo, atau mungkin lagi menanti ya yang terbaik. So, coba bukalah hatimu dan saya berdoa ini memberkati dan membantumu. Berikut ini penjelasan jodoh itu ditunggu atau dikejar. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman harus ketahui ini dulu. Ada beberapa kerugian, ya, saya melihat ada beberapa kerugian kalau kita punya mental hanya menunggu. Sebab ada beberapa orang punya mental hanya menunggu, pasif. Dia menunggu. Nah, kerugian yang pertama yang saya temukan adalah kitanya jadi nggak aktif. Artinya begini, kita jadi pasif orangnya. Ada orang yang coba dekati kita, atau kita suka terhadap seseorang. Nah, kita itu nggak aktif jadinya, karena kita mentalnya menunggu. Sekalipun sudah datang, sudah ada yang suka sama kita, karena mentalnya menunggu, kita merasa, oh ada lagi yang lebih baik. Oh bukan dia, pasti ada lagi yang lebih baik. Kita menunggu seperti yang kita mau, seperti kriteria kita. Ini yang repot. Harusnya kalau saran saya, kalau ada yang dekat dengan kita, harusnya kita nggak buru-buru bilang, oh bukan dia. Nggak boleh, harusnya begitu. Harusnya kita buka hati dulu, pelajari dulu orang ini. Artinya orang ini bener ndak orangnya. Orang ini dewasa apa tidak, karakternya bagus apa tidak. Kita jangan langsung menutup hati hanya karena kriterianya, hanya karena tingginya nggak seperti yang kita mau, hanya karena pekerjaannya nggak seperti yang kita mau, langsung kita cut. Ya ini yang jadi repot. Jadi kita pasif, kita berharap oh ada lagi yang lebih baik, ada lagi yang lebih baik. Kalau saran saya, buka dulu hatimu. Artinya bukan berarti kamu sembarangan. Buka dulu hatimu, pelajari orang itu. Kamu nggak menolak dia, kamu juga nggak nerima dia, tapi kamu pelajari dulu. Sekalipun mungkin pekerjaannya nggak seperti yang kamu harapkan, tapi kalau dia pekerja keras, orang itu bisa sukses lebih dari yang kamu harapkan. Terus kemudian, oh tapi dia tingginya nggak seperti yang aku mau. Dengarkan saya baik. Cinta itu nggak melulu tentang fisik. Banyak orang yang fisiknya mungkin perfect, pisah kok. Jadi ukurannya bukan itu. Jadi yang pertama, kerugian kalau kita menunggu adalah kita jadi nggak aktif. Yang kedua, kita jadi kurang peka. Karena kita maunya yang begini, yang begini, yang begini. Kita nunggu terus. Udah datang ini, aku maunya yang begini. Lost, lewat. Terus datang lagi, aku maunya yang begini. Kita jadinya kurang peka. Harusnya kalau ada datang seseorang, kita berdoa, Tuhan, ini ndak orangnya. Kalau ini orangnya, kasih aku damai sejahtera, kasih aku keyakinan. Harusnya gitu, kita jadi peka tuh. Tapi kalau kita hanya mental menunggu yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, masalahnya masih ada langit di atas langit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerugian kalau kita hanya menunggu adalah kita jadi punya mental menunggu. Udahlah, tunggu lagi lah yang lebih baik lagi. Lewat, next. Datang lagi yang oke.
Tapi kurang nih, maunya yang rambutnya tebal. Next, lewat lagi. Jadi kalau kita hanya mental-mental menunggu, ya repotnya kayak gitu. Terus kemudian kita berpotensi jadi lambat. Artinya jadi lambat begini, harusnya kita dapat yang terbaik hari ini, tapi karena kita menunggu, ada yang datang lewat, ada yang datang lewat, repot jadinya. Kita jadi berpotensi untuk jadi lambat. Harusnya begitu ada yang datang, coba buka hatimu. Bukan berarti kamu langsung pacaran dengan dia, bukan. Tapi pelajari dulu, dekat dulu. Siapa tahu ternyata yang kamu butuhkan ada di dalam dia. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian juga kerugian kalau kita hanya mengejar atau dikejar. Apa kerugian kalau kita hanya dikejar? Kita kejar orang itu, kita nggak menunggu. Apa kerugiannya? Maka yang pertama, kalau kita mengejar, terkesan gampangan, terkesan murahan. Jadi kalau kita mengejar-ngejar, kita kejar, I'm sorry to say, kita terkesan murahan, gampangan. Apalagi kayak terkesan mengemis cinta. Aduh, jangan deh, jangan. Itu kerugian yang pertama kalau kita hanya dikejar. Terus kemudian kerugian yang kedua kalau kita dikejar adalah kita terkesan kurang berkelas. Karena kita kejar-kejar. Ngapain kita kejar-kejar? Apalagi posisi kita adalah cewek, kita kejar-kejar cowok. Apalagi kalau cowok itu jelas-jelas menunjukkan bahwa dia nggak suka, dia nggak tertarik, terus kita kejar-kejar. Ngapain? Jadi repot kalau kita kejar-kejar seseorang, repot. Kerugian yang ketiga kalau hanya dikejar, kita berpotensi untuk kecewa, untuk sedih. Karena waktu kita kejar dia dan dia nggak tertarik, atau bahasa saya ilfil, karena lihat kamu yang kejar-kejar dia, ngotot segala macam, jadinya ilfil. Dan ini yang membuat banyak orang akhirnya sedih, akhirnya kecewa karena ditolak. Minta maaf, kesannya kan jadi gampang, murahan. Jadi maksudnya saya bukan sekedar menunggu, bukan sekedar kamu kejar-kejar. Nanti saya coba jelaskan. Nah, kemudian kerugian yang lain adalah kamu berpotensi besar untuk ditolak. Jadi kalau kamu kejar-kejar seseorang, seolah-olah kamu mengemis cinta, kamu berpotensi untuk ditolak dan dimanfaatkan. Itu dia. Jadi itu kerugian kalau kita hanya tunggu, kerugian juga kalau hanya kita kejar. Nah, kemudian pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Kita tunggu atau kita kejar? Maka jawabannya adalah yang pertama, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Nanti Tuhan akan arahkan. Apakah kita berdiam diri dulu, setelah orang datang kita buka hati, kita berinteraksi, nanti akan Tuhan tuntun di situ. Jadi yang pertama, berdoa minta tuntunan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Membuka hati dengan seseorang yang coba dekat dengan kita, tapi dengan catatan membuka hati namun dengan nilai-nilai kebenaran. Contoh, seiman, harus seiman. Nilai-nilai kebenaran harus sama-sama dewasa, harus bertanggung jawab, harus menjaga kesucian, kekudusan. Itu nilai-nilai kebenaran. Jadi membuka hati tapi dengan nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga, menunggu dan bertindak, bukan mengejar. Kita posisi menunggu nih, tapi kita juga buka hati bertindak, tapi ingat dengan nilai-nilai kebenaran. Itu sangat efektif. Nah, kemudian kita harus saling mencintai. Bukan sekedar kamu yang cinta dia, dia juga cinta kamu. Jadi
Apa yang harus dilakukan? Berdoa minta tuntunan Tuhan, membuka hati tapi dengan nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga, menunggu sembari menunggu tapi bertindak, membuka hati namun dengan nilai-nilai kebenaran. Dan yang terakhir, kamu harus saling mencintai. Kamu cinta dia, dia juga cinta kamu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini membantu teman-teman muda untuk engkau bisa bersikap dengan bijaksana. Hari ini, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.